Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini walaupun pada kondisi hujan lebat di luar ya, kita masih bisa bersama-sama hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, sholat berjamaah. Kita alokasikan sebagian waktu kita untuk mengkaji Al-Quran, mengkaji dari sisi ilmu bacaan, ilmu qiraat, ilmu tajwid, dan mengkaji dari sisi ilmu tarjemah lafziyah, menerjemahkan per kata, dan mengkaji dari sisi ilmu tafsir jalan lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat ganda pada kita semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita kemarin sudah menyelesaikan di bagian yang pertama surah At-Takatsur ya. Bagian pertama surah At-Takatsur ya. Terima kasih. Di bagian yang pertama kemarin sudah kita kaji secara tahsinnya ya, secara ilmu bacaan, kemudian tarjimnya. Ini bagian yang kedua ya, berarti malam ini bagian yang kedua pada ilmu tarjim yang belum kita selesaikan pada hari Rabu yang lalu, dan kita memperdalam tafsirnya, tafsir jalan lainnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada surah At-Takatsur ini memang agak panjang kalau dibandingkan dengan surah sebelumnya. Yang kita kaji sebelum surah At-Takatsur itu surah Al-Asr ya. Surat Wal Asri gitu ya. Nah, walaupun surat Al-Asr itu pendek tapi memang punya makna yang luas ya. Jadi kelihatannya secara jumlah kata dan jumlah ayat pendek tapi maknanya luas, sehingga penjelasannya juga panjang. Beda dengan surah At-Takatsur dan lain-lain ya. Kalau di tafsir jalan lain tidak seberapa panjang dari sisi penjelasannya. Baik, kita baca dulu pengulangan dulu ya, surah Al-Asr, kemudian masuk di surah At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Apa sareng? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr
wa tawasaw bis sabr. Baik, kita terjemahkan bersama-sama tarjim atau tarjamah lafziyah mulai dari bi dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Monggo sareng-sareng. Bi dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang, wa demi al-asri waktu, inna sesungguhnya al-insana manusia, la sungguh fi di dalam khusrin kerugian, illa kecuali alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman, wa dan amilu mereka mengerjakan as-solihati kebaikan-kebaikan, wa dan tawasau saling menasihati bi dengan al-haqqi kebenaran, wa dan tawasau saling menasihati bi dengan as-sabri kesabaran. Selanjutnya di surah At-Takatsur. Di surah At-Takatsur jumlahnya ada 8 ayat ya. 8 ayat yang kemarin secara makna lafziyah sebagian sudah kita terjemahkan ya. Tapi belum sampai tuntas, belum sampai selesai. Baik, saya bacakan dulu di surah At-Takatsur, setelah itu kita terjemahkan dan kita pahami bagaimana para mufassir, ini karena di tafsir Jalalain ya, spesifik bagaimana mufassir di tafsir Jalalain menjelaskan ayat demi ayat, kata demi kata di surah At-Takatsur. Saya bacakan dulu ya. Saya baca keseluruhan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hati-hati, yang pertama tebal roknya, yang kedua tipis. Jadi takatsur tebal, maqabir tipis. Jadi bedakan ya. Ayat 1 rok yang di akhir ayat tebal, ayat 2 dibaca tipis. Takatsur. Yang kedua maqabir. Jadi ditipiskan yang kedua. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik. Alha telah melalaikan kum kalian at-takatsuru saling memperbanyak. Jadi at-takatsur dari kata katsir, banyak, saling memperbanyak. Cuman di sini tidak dijelaskan oleh Allah
memperbanyak apa? Nggak ada nggih? Nggak ada penjelasan. At-takatsuru saling memperbanyak. Nah, kalau kita merujuk pada ayat Al-Qur'an yang lain, maka ketemunya ada kata alha, yulhi atau tulhi, ya, itu nanti memperbanyak satu. Misalnya di ayat Al-Qur'an yang lain, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah melalaikan kamu. Apa yang bisa menjadi melalaikan? Amwal, harta. Yang kedua, aulad, anak-anak. Jadi bisa saling memperbanyak, satu harta, yang kedua anak. Masuk di sini, nah, bisa. Tetapi lebih luas lagi nanti di tafsirnya, dijelaskan lagi, nanti dirinci oleh tafsir Jalalain. Alha, telah melalaikan, atau ada juga yang menerjemahkan telah melengahkan. Lebih tepat melalaikan apa melengahkan? Melalaikan, ya, pakai melalaikan. Alha, telah melalaikan kum kalian at-takatsur, saling memperbanyak. Ya, kita terjemahkan sesuai dengan kata yang dipakai saja, saling memperbanyak. Hatta, sehingga zurtum, kalian menziarahi atau berkunjung, gitu ya. Jadi zurtum, ziarah itu maknanya kan berkunjung, yakni mendatangi dengan waktu yang sangat singkat. Makanya kalau orang datang ke kuburan mesti sebentar, ya betul ya. Kalau lama kerasan berarti ya enggak ziarah artinya. Jadi kalau ziarah mesti sebentar, ya, dalam waktu yang sebentar atau singkat. Zurtum, kalian ziarah, maksudnya ziarah di sini zurtum ini diartikan nanti beda ya. Masuk maksudnya, dimaknai dengan masuk. Al-maqabir, kuburan. Al-maqabir, kubur, maaf, kubur. Kita terjemahkan kubur. Hatta, sehingga zurtum, kalian masuk al-maqabir, kubur. Jadi makna asalnya itu ziarah, gitu ya, berkunjung. Tetapi secara spesifik di tafsirnya dijelaskan masuk. Jadi bermegah-megahan atau saling memperbanyak harta telah melalaikan kamu, sehingga kalian masuk ke kubur. Kalla, hati-hati, saufa, akan, ta'lamuna, kalian mengetahui. Kalla, hati-hati, atau bisa juga jangan begitu. Bisa jangan begitu, bisa hati-hati. Ya, coba kita terjemahkan dengan hati-hati. Berarti peringatan keras ya. Hati-hati. Merokok itu dapat menyehatkan, itu Pak ya. Loh, ada yang bilang begitu Pak. Merokok itu menyehatkan. Tapi yang disedot itu bukan tembakau dan nikotin, bukan ya. Yang lain, bahan herbal. Ada yang mengatakan menyehatkan rokok itu, tapi bahannya diganti. Tapi pada umumnya ya merokok itu merusak. Merusak. Kalla, hati-hati, saufa, akan, ta'lamuna, kalian mengetahui. Summa, kemudian, kalla, hati-hati, saufa, akan, ta'lamuna, kalian mengetahui. Kalla, hati-hati, lau,
Lau itu bisa jikalau ta'lamuna kalian mengetahui, ta'lamuna kalian mengetahui ilmu al-yaqina yakin. Langsung diterjemahkan ilmal yakin, kan nanti ada ainul yakin gitu. Ilmal yakin. La sungguh tarawunna, sungguh kamu akan melihat al-jahim, neraka jahim. Tsumma kemudian, la sungguh tarawunna, sungguh kamu akan melihat hadiah ainal yakin dengan ainul yakin. Terjemahkan ainul yakin saja. Nanti ada terjemahnya berbeda. Cuma kemudian la sungguh tus alunna, sungguh kamu akan ditanya yauma idzin pada hari an, dari an-naim kenikmatan. An-naim kenikmatan. Jadi nikmat itu kalau itu kan satu akar kata, naim satu akar kata dengan nikmat. Kalau banyak nikmat jamak berarti ni'am. Ada juga pakai istilah atau pakai kata naim, gitu kan? Naim, nikmat. An dari an-naim, nikmat. Nah, sekarang kita cek bagaimana para mufassir, ini spesifik kita bahas di tafsir jalan lain ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita baca terjemah lafziyahnya secara klasikal ya bersama-sama. Alhaakum. Alha telah melalaikan kum kalian. Syaghalakum. Syaghal itu sibuk, menyibukkan. Syaghalakum telah menyibukkan kalian sampai melalaikan anta'atillah. Jadi saking sibuknya sampai lalai dari ketaatan kepada Allah. Syaghalakum anta'atillah. Saking sibuknya sampai lalai dari ketaatan kepada Allah, maksudnya begitu. Jadi telah membuat kalian lalai atau telah melalaikan kalian dari ketaatan kepada Allah. Karena saking sibuknya maksudnya. Sibuk apa? At-takatsur. At-takatsur itu saling memperbanyak atau bermegah-megahan. Bermegah-megahan. At-tafakhuru bil amwali wal auladi war rijali. Nah, ini baru penjelasan di tafsir. Jadi maksudnya itu saling memperbanyak apa? Saling membangga-banggakan apa? Satu, harta, al-amwal. Yang kedua, anak, saling banyak-banyakan anak. Satunya anaknya 6, satunya lagi 12 gitu ya. Lu dulu kan orang itu, orang tua kita anaknya kan banyak ya, 12, 11 gitu ya. Langsung jadi kesebelasan ya, kesebelasan sepak bola itu. Oke, anaknya mbah saya itu 11 anda salah, 11 atau 10 atau 11 itu. Jadi ibu saya itu saudaranya 9 atau 10, banyak. Ada yang apa namanya sekali lahir dua gitu ya. Nggih, kembar, sekali lahir 2. Tapi sekarang dibatasi, anak cuman 2, kadang nggak mau banyak-banyak, 1 aja cukup, ngerepoti gitu ya. Ada yang gitu. Nah, dulu orang itu saling membangga-banggakan banyak-banyakan anak. Dulu, sekarang harus gak usum gitu ya, nggak usum. Saling berbanyak-banyakan, saling membangga-banggakan harta. Yang paling banyak niki harta.
Kemudian ada lagi warijal, katanya tafsir Jalalain, saling akeh-akehan pembantu, karyawan. Pembantu kan bisa karyawan. Apa karyawan? Karena punya perusahaan gitu maksudnya. Karena punya perusahaan. Oh, perusahaan saya itu jumlah karyawannya ada 100 sekian. Enggak. Perusahaan saya ada 200 sekian. Saling banyak-banyakan. Loh, apakah terlarang? Tidak. Asal tidak melalaikan ketaatan kepada Allah. Kan dibatasi di situ. Alha, sampai melalaikan kamu, syawalakum an taatillah, boleh saling memperbanyak harta, boleh, berarti bersaing. Jadi persaingan atau bersaing itu boleh, bersaing dalam harta boleh, asalkan apa? Asalkan tidak sampai melalaikan ketaatan kepada Allah. Sekarang apa yang tidak bersaing, Pak? Ketika meraih jabatan direksi di perusahaan kan juga bersaing, ya betul Pak ya? Bersaing. Ketika ingin jadi bupati kan bersaing juga kan. Jadi ketua takmir bersaing untuk mundur maksudnya. Iya. Bersaing mundur. Jadi maksudnya boleh bersaing asal tidak sampai melalaikan ketaatan kepada Allah. Dibatasi di kalimat yang pertama, alha, telah melalaikan kalian. Asal tidak melalaikan berarti boleh. Yang tidak boleh adalah sampai melalaikan ketaatan kepada Allah. Syagolakum anta'atillah. Anta'atillah. Berarti nanti kita terjemahkan spesifik, at-takatsur, saling memperbanyak harta, gitu, saling memperbanyak harta boleh, atau at-takatsur, bermegah-megahan. Kalau bermegah-megahan itu seakan konotasinya ke gedung, Pak ya, megah, kan gitu ya, megah. Ya. Jadi kita terjemahkan at-takatsur, saling memperbanyak harta, gitu saja, yang paling spesifik. Hatta, hingga zurtum, kalian masuk al-maqabir, kubur, bi anna mittum fadufintum fiha aw adattum al-mauta takatsuran. Saya ulangi ya. Bi anna mittum fadufintum fiha aw adattum al-mauta takatsuran. Jadi sambil kita belajar membaca tulisan gundulnya, Pak ya. Saya ulangi lagi biar jenengan begitu nanti pulang langsung hafal gitu ya. Betul ya? Jadi hatta zurtumul maqabir itu tafsirnya bi anna mittum fadufintum fiha aw adattum al mauta takatsuran. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk ke dalam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Bi anna mittum fadufintum fiha aw adattum al mauta takatsuran, sehingga kalian mati dikubur dalam tanah. Jadi maksudnya hatta zurtumul maqabir itu selalu bersaing harta, selalu bersaing lain-lainnya tadi ya. Itu tidak akan berhenti, sehingga dibatasi dengan, sehingga kalau berhenti itu berhentinya karena sudah mati gitu, sudah masuk ke alam kubur. Jadi bi anna mittum fadufintum fiha, hingga kalian mati dikubur di dalam tanah. Au adattumul mauta takatsuran, atau hingga kalian menghitung banyaknya orang-orang yang telah mati. Jadi begitu di kuburan jenengan menghitung ono piro wong sing meninggal di kuburan itu. Pernah jenengan ngitung katanya? Dihitung ono wong piro di kuburan sing wis mati. Oh, enggak sempat ya. Jadi awadattumul mauta takatsuran, maksudnya sadarnya berhenti bersaing itu
karena ingat begitu banyak orang yang sudah mati gitu maksudnya. Begitu banyak orang yang sudah mati. Awadattum al-mauta takatsuran. Kalla rid'un. Rid'a. Kalla hati-hati. Jadi rid'a itu kalimat yang mengandung hardikan atau cegahan. Kalla bisa jangan begitu gitu ya. Kalla jangan begitu. Kalla hati-hati. Kan itu mengandung cegahan ya. Hati-hati gitu ya. Berarti ada cegahan itu, mencegah. Saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Jadi kalla jangan begitu. Maksudnya nanti di akhirat kamu akan dinampakkan orang yang lalai ketaatan kepada Allah gara-gara saling memperbanyak harta. Jangan begitu. Nanti di akhirat pasti kamu akan tahu akibatnya. Maksudnya saufa ta'lamun. Tsumma kemudian kalla hati-hati. Saufa ta'lamun kelak di akhirat pasti kamu akan mengetahui su'a aqibati tafakhurikum 'indan naz'i tsumma fil qabri. Hati-hati. Kemudian tsumma kemudian kalla hati-hati saufa ta'lamun. Akibat buruk dari perbuatan kalian itu dikala kalian menjelang kematian. Kemudian sewaktu kalian telah berada di alam kubur. Maksudnya kalla saufa ta'lamun itu ada dua waktu ya. Waktu yang pertama begitu kalian naza itu mau meninggal ya. Itu pasti kalian akan ingat dengan semua perbuatan bermegah-megahan itu tadi ya. Semua persaingan yang kalian lakukan pasti kalian ingat, pasti kalian akan dinampakkan sebelum meninggal saat nazar. Yang kedua, nanti di alam kubur pasti kamu akan mengetahui balasannya. Ketika kalian itu bermegah-megahan, saling berlomba-lomba harta dan lalai ketaatan kepada Allah. Kembalinya ke ayat 1 dan 2 tadi. Kalla hati-hati, jangan begitu. Haqqan maknanya sungguh, hati-hati. Ini sungguh-sungguh ini. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Kelak nanti kamu pasti akan mengetahui dengan ilmal yakin. Ilman yaqinan aqibatut tafakhuri mashtaghaltum bih. Jadi jika kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, ilmal yakin, pengetahuan yang yakin tentang akibatut tafakhuri, tentang akibat perbuatan kalian, niscaya kalian tidak akan lalai taat kepada Allah. Kalau misalnya tahu, jadi begini, ada ilmal yakin, ada ainul yakin, ada apa satunya lagi Pak? Hakul yakin. Jadi perbedaannya kan gini, ilmal yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ketika saya tanya jenengan, apakah jenengan yakin bahwa misalnya di Amerika itu ada gedung putih, misalnya gitu, misalnya, apakah jenengan yakin kan ya? Yakin apa betul jangan? Yakin. Itu namanya ainul yakin apa hakul yakin? Enggak. Saya ulangi lagi. Kan ada ainul yakin, ada apa lagi? Ilmal yakin, ada hakul yakin. Ilmal yakin, ainul yakin, hakul yakin. 3 ya. Kalau saya tanya jenengan, apakah jenengan yakin bahwa di Amerika ada gedung putih? Yakin kan jenengan kan? Jawabnya yakin ada. Itu berarti baru ilmal yakin. Yakin dari mana kok jenengan jawab yakin ada, gitu ya? Dari informasi kan gitu ya? Dari mendengar, dari membaca. Itu namanya ilmal yakin. Ini kok benten ya suaranya?
Oh, pengaruh geluduk ya. Nggih. Kok tambah banter, doh tambah hilang malih. Nggih. Baik, saya lanjut. Kemudian ketika jenengan langsung melihat gedung putih, berarti jenengan berkunjung ke sana nggih. Berkunjung melihat, oh iya ternyata di Amerika ada gedung putih. Itu namanya ainul yakin. Melihat, ain itu melihat dengan mata ya. Ain itu kan mata, melihat. Namanya ainul yakin. Nah, begitu jenengan ke sana ke Amerika, terus kerja di dekatnya gedung putih, tinggal di sana bertahun-tahun. Berarti jenengan sudah tahu seluk-beluknya gedung putih untuk apa, bangunannya dan seterusnya kan sudah paham kan. Itu namanya hakul. Nah, jadi ada 3 tingkatan ya. 1 ilmal yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Nah, kala sekali-kali tidak atau hati-hati, haqqan. Ini sungguhan ini. Haqqan, sungguh. Lau ta'lamuna ilmal yakin. Jika atau jikalau kalian mengetahui dengan ilmal yakin tentang akibat perbuatan kalian, ilman yakinan akibat tafakhuri mash tawaltum bih ya. Jadi tentang akibat perbuatan kalian itu niscaya kalian tidak akan lalai ketaatan kepada Allah. Baik, lanjut sekarang. Lan tarawunnal jahim, la sungguh, tarawunna sungguh kalian akan melihat al jahim, maknanya an-nar, neraka jahim. Ini setelah an-nar ya, setelah an-nar ini kan penjelasan tentang nahwu ya. Jawabu qasamin mahdhufun wa hadzf minhu lamul fi'li wa inuhu. Ini penjelasan tentang ilmu nahwu ya. Enggak seberapa kita perdalam ini. Yang terpenting kita pahami ada latarawunnal jahim, sungguh kamu akan melihat neraka jahim. Itu aja ya. Al jahim maknanya an-nar. Latarawunnal jahima an-nar. Berarti nar maknanya, nar itu macam-macam Pak ya, bisa api, terkadang diterjemahkan api, terkadang diterjemahkan neraka. Tapi kalau ini spesifik ke makna neraka, bukan api ya, neraka. Tapi ya sama-sama panasnya. Cuman kalau panasnya api yang ada di dunia itu masih tidak sebanding dengan panasnya api neraka. Melalaikan kalian dari kita. Nah, lafal latarawunna pada asalnya adalah latarawunanna. Ini penjelasan tentang nahwu ya. Enggak perlu kita perdalam. Karena nahwu. Nanti kalau belajar nahwu terlalu panjang ya. Karena waktu untuk belajar nahwu itu butuh waktu yang panjang. Makanya kalau ada ngapunten ya. Ada tulisan, ada buku ya, belajar membaca kitab gundul, belajar membaca kitab kuning 24 jam pasti bisa. Jenengan yakin atau enggak? Ainul yakin, ilmal yakin, wa hakul yakin. Jadi jenengan pas berangkat ke toko buku, terus ada buku belajar atau metode cepat membaca kitab gundul 24 jam. Bisa enggak kira-kira? Jenengan belajar 24 jam. Ada jaminan ya? Yo asal bisa. Asal bisa. Tapi kalau suruh baca beneran kitab gundul, apalagi kitab itu kan banyak. Ya enggak mungkin.
Wong anak-anak yang mondok aja belajarnya bertahun-tahun itu Pak. Bertahun-tahun. Kita belajar sorof nahwu itu mulai nah itu kan dulu lama itu belajarnya lama. Jadi belajar ilmu sorof, belajar ilmu nahwu, apalagi kalau nanti jenengan belajar nahwu, ada nahwu macam-macam itu. Yang paling rendah itu ada nahwu wadih ya, wadih. Naik lagi ke nahwu imriti, naik lagi nanti ke alfiyah. Wajibin waman wama in mata iyana aina itwahin ma ana bar kain wabakil adawati atma itu dihafal dulu itu. Jadi kalau di pondok itu kiainya menyimak, kalau nggak hafal pakai menjalin dipukul. Saya dulu pakai belajar ke kiai yang apa ya, bukan kejam Pak, tegas. Bukan kejam ya, tegas ya. Jadi misalnya waktunya hafalan, besok harus setor. Kalau nggak hafal, tapi tangan Pak, yang dipukul itu tangan, harus siap gini. Bawa menjalin, kiai saya bawa menjalin. Karena metode yang dipakai metode di pondoknya dulu, waktu zaman penjajah. Zaman penjajah kan gitu Pak. Gak iso langsung dicambuk kan ini. Jadi kalau nggak hafal lalu siap tangannya. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah ini. Karena takut. Jadi begitu sebelum target waktu harus hafal. Target hafalan dulu satu, tapi nggak pesantren tahfidz ya. Jadi 3 hari itu cuman wajib menghafal 1,5 halaman. 3 hari. Targetnya nanti seminggu itu hafal 2 halaman, nggak banyak Pak, 2 halaman. Kalau jenengan dulu di pondok kan lebih ya, berapa halaman? Jadi belajar ilmu nahwu, belajar ilmu sorof itu butuh waktu yang lama sebenarnya. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tsumma kemudian, la sungguh, tus'aluna sungguh kalian akan ditanya. Penjelasan berikutnya tentang ilmu sorof nahwu. Jadi di tafsir Jalalain ini ketika pemufassirnya itu membutuhkan penjelasan lebih detail lagi, maka dijelaskan ilmu sorof, ilmu nahwu. Hadzaf artinya membuang ya. Hadzaf minhu nunur raf'i litawali an-nunati wa wawu dhamiril jam'i liltiqa'is sakinaini yawma idzin yawma ru'yatuha 'anin na'imi ma yaltadzu atau yataladzadu, gitu. Bisa juga yataladzadu atau ma yaltadzu bihi fid dunya minas sihaf wal faragh wal amn wal mat'am wal mashrab wa ghaira dzalik ya. Ini sudah ada terjemahnya di bawahnya ya. Jadi kemudian latus alunna, sungguh kalian pasti akan ditanya tentang apa? Yauma idzin, nanti ya. Pasti besok kamu akan ditanya pada hari itu, yauma idzin, pada hari itu. Maksudnya nanti di akhirat pasti kalian akan ditanya anin na'im, tentang nikmat-nikmat yang sudah kalian terima di dunia. Nah, ketika ayat ini dijelaskan oleh Rasulullah, sahabat tanya, ya Rasulullah, kula niku uripe melarat,
gak tahu nikmat uripe. Wis pokoke ket lahir sampai saiki iki niku melarat tok isine ngoten ya. Cara gampang ya ngoten. Rasulullah terus apa sing takokno besok ya. Wong uripku ket biyen yo melarat terus ngene-ngene ngoten ya. Apa ya Rasulullah? Apakah kamu menghirup udara segar? Iya Rasulullah. Lah itu nikmat. Apa kamu bisa bernafas dengan lega? Iya ya Rasulullah. Itulah nikmat. Apakah kamu pernah minum air putih dan merasakan segar, nikmat, bugar? Lah itu nikmat. Jadi sahabat ada yang tanya pada Rasulullah, opo sing arep ditakokno tentang kenikmatan wong melarat urip bukit biyen melarat katanya. Ternyata maksud dari an-naim ini apapun yang kita rasakan nikmat itu nanti akan ditanya pada hari akhirat. Nah, dijelaskan di sini minas sihat dari kesehatan. Nikmat nomor berarti sehat. Kamu diberi sehat, kakinya bisa melangkah dari rumah ke masjid, apakah dipakai untuk jamaah sholat, ditanya nanti. Tidak sempat ya Rasulullah, diberi kesehatan bisa jalan, tapi begitu sudah pensiun diberi pekerjaan tambahan oleh anak saya, yaitu MC, ngomong cucu. Ya nggak sempat lagi, akhirnya nggak sempat ke masjid sama saja, nggak sempat jamaah. Ya sehat tapi ada tambahan pekerjaan MC. Wal faragh, longgar waktu, longgar diberi kelonggaran waktu, diberi kelonggaran, tetapi tidak sempat beribadah. Wal amnu, wal minas sihati wal faraghi wal amni, wal amni. Ini kan kembalinya ke min ya. Minas sihati, dari nikmat sehat, wal faraghi, dan nikmat sempat, sehat sempat, wal amni, nikmat aman, nggak ada Bapak tekanan-tekanan, tidak ada gangguan-gangguan. Jadi kita bisa bayangkan ngapunten di Palestina orang mau jamaah ke masjid, ada bom, ya kan? Itu kan berarti nggak aman. Loh kita ini nikmatnya luar biasa, semuanya dapat, sehatnya dapat, longgarnya waktu dapat, keamanan dapat. Wal mat'am, kenikmatan dari sisi apa? Mat'am, makan. Kenikmatan dari sisi makan, kita bisa merasakan betapa nikmatnya kalau pas hujan-hujan ini makan bakso, makan soto. Ya betul Pak ya. Nah, ya. Itu kan bagian dari nikmat yang nanti kelak akan ditanyakan. Latus alunna, kata Allah. Kemudian wal masyrab, juga nasi goreng Pak ya. Bisa di sini nasi goreng Pak. Ini nanti juga nikmatnya makan nasi goreng akan ditanyakan di akhirat. Wal masyrab, dan nikmatnya minum kopi juga ditanyakan. Enggak. Enggak, nanti ditanyakan Pak. Enggak, latus alunna, sungguh nanti di akhirat akan ditanyakan. Semua akan ditanya itu. Semua yang kita rasakan di dunia ini, dari kenikmatan yang kita rasakan pasti nanti akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya latus alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pasti kalian akan ditanya yaumiddin, pada hari itu, anin naim, dari semua nikmat yang telah kalian rasakan
Berarti sudah kita pahami semua Pak ya. Mulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Nggih. Terus nggih pun paham sedaya. Berarti kalau kita paham, begitu imam membaca alhaakumut takatsur, langsung masuk ya. Langsung masuk pemahaman kita. Hatta zurtumul maqabir. Langsung kita pahami ya. Begitu kita membaca langsung paham, seperti kita membaca Quran ya. Membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Begitu selesai kita baca langsung paham. Setuju Pak ya? Okay. Habis ini kita baca sambil kita pahami gitu maksudnya. Kalla sawfa ta'lamun. Hati-hati. Pasti kalian akan mengetahui kelak di akhirat dari akibat alhaakumut takatsur gitu kan. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kemudian hati-hati, pasti kelak kamu akan mengetahui. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Hati-hati, jikalau kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, berarti ilmal yakin. Saya jelaskan tadi bedanya ilmal yakin, ainul yakin sama hakul yakin. La tarawunnal jahim. Sungguh kamu akan melihat neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian sungguh kalian akan mengetahui dengan ainul yakin, berarti melihat langsung dengan mata kepala gitu ya. Kan ainul yakin melihat langsung dengan mata kepala. Ilmal yakin baru informasi kan itu ya. Informasi. Tapi kelak pasti kamu akan melihat secara langsung dengan mata kepala kalian. Malatus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh kamu akan ditanya. Maksudnya latus alunnya bisa sungguh kamu akan ditanya, sungguh kamu akan mempertanggungjawabkan yauma idzin, pada hari itu maknanya kelak di akhirat, anin naim, dari semua kenikmatan yang sudah kalian rasakan sewaktu di dunia. Jadi segala atau apapun yang kita rasakan kenikmatan di dunia ini pasti semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah dari ayat ini sesungguhnya, atau surat At-Takatsur, pertama, surat ini mengingatkan kepada kita tentang bolehnya bersaing dalam harta, tetapi tidak melupakan ketaatan kepada Allah. Syaratnya tidak sampai melupakan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kita harus ingat berarti semua yang kita rasakan, kenikmatan-kenikmatan ini pasti akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah besok kita ulang ya, besok kita ulang lagi terjemah lafziyah ya, sama sisi tahsinnya pada pertemuan yang akan datang ya, kita terjemahkan lagi. Tapi untuk memperkuat hafalan atau tarjimnya, saya baca secara klasikal mawon ya, mulai basmalah sampai akhir. Monggo sareng-sareng. Dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Alha telah melalaikan kamu at-takatsuru, saling memperbanyak harta,
hatta hingga zurtum kalian masuk al maqabir kubur. Kalla hati-hati saufa akan ta'lamuna kalian mengetahui. Tumma kemudian kalla hati-hati saufa akan ta'lamuna kalian mengetahui. Kalla hati-hati lau jika ta'lamuna kalian mengetahui ilma pengetahuan al yaqini yakin la sungguh tarawunna sungguh kamu akan melihat al jahima neraka jahim. Tumma kemudian la sungguh tarawunna kamu akan melihat atau sungguh tarawunna sungguh kamu akan melihat hadiah aina dengan mata al yaqini yang yakin. Tumma kemudian la sungguh tus'alunna sungguh kalian akan ditanya yauma idzin pada hari itu an dari an-naimi kenikmatan. Alhamdulillah kita sudah pahami per kata, kita sudah pahami per ayat, dan kita sudah pahami pada tafsir ya, tafsir Jalalain di surah At-Takatsur. Ini bagian yang kedua, insya Allah. Untuk surah berikutnya lagi mungkin ada 2 kali pertemuan sebelum Ramadan, Pak ya. 1 kali ya. Berarti kalau 1 kali langsung kita pahami ilmu tajwid plus terjemah plus tafsir ya, langsung jadi 1 aja. Jadi biar tidak ninggal ya. Karena 1 kali lagi, pertemuan 1 kali lagi selesai di surat berikutnya ya. Enggak sampai selesai surat Ad-Duha berarti ya. Pada target saya kemarin An-Nas sampai Ad-Duha selesai sebelum Ramadan. Enggak nutut, Pak. Tapi enggak apa-apa, nanti dilanjut lagi setelah Lebaran ya, setelah Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita semua nggih. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.